Teks 18 Hari Pemakaman. Langkah Rania terhenti sampai di depan pintu. Dia lihat jenazah bundanya terbujur kaku di tengah ruangan. Di sana ada Bibi Susi yang duduk di samping jenazah bundanya. Rania melepaskan pegangan tangannya dari Angga. Dia melangkah sendiri menuju tempat bundanya. Dia lihat bunda seperti orang yang tidur dengan damai. "Halo bunda, ini Rania sudah pulang." "Bunda bangun lagi, jangan buat Rania cemas." Bunda pasti pura-purakan supaya Rania pulang. Supaya Rania tinggal di sini lagi. "Ayolah bunda, jangan bercanda." "Rania janji akan menuruti bunda," kata Rania terputus. Semua orang yang berada di sana tidak kuasa menahan tangis. Dilihatnya Rania mencium pipi bundanya. Sambil mencoba membangunkannya. "Kenapa badan bunda dingin seperti ini, Bik? Kenapa Bibi tidak memberikan selimut yang tebal sama bunda?" "Bunda pasti kedinginan," kata Rania lagi sambil melihat bibinya memelas. "Rania," kata Bibi Susi terputus karena tidak kuasa menahan tangisnya melihat Rania. "Kamu harus menerima kenyataannya nak," kata Bibi Susi lagi sambil memeluk Rania. "Hehe, Bibi jangan bercanda, bunda hanya tidur sebentar. Dia akan bangun kalau Rania datang." "Iya kan bunda, mulai sekarang Rania akan turutin semua kata-kata bunda. Kalau bunda tidak bolehkan Rania ke Jakarta, Rania tidak akan pergi." "Hiks. Ayolah bunda bangun," kata Rania mulai lemah. Tenaganya benar-benar sudah habis. Radit dan yang lain tidak kuat melihat Rania seperti itu. Kemudian Paman Rendra mendekat ke arah Rania duduk bersandar di badan Bibi Susi. "Kamu harus istirahat dulu ya nak. Biar Paman dan Bibi yang menjaga jenazah bundamu. Rencana pemakamannya akan dilaksanakan besok pagi," bujuk Paman Rendra. "Rania mau di samping bunda Paman," jawab Rania sambil membaringkan badannya di dekat jenazah bunda. Paman Rendra tidak bisa melarang Rania. Mungkin ini yang terakhir bagi Rania tidur di samping bundanya. "Kalian istirahat dulu, perjalanan dari Jakarta ke sini pasti sangat melelahkan. Biar Angga mengantar ke dalam kamar," kata Paman Rendra. "Kami di sini saja Paman, biar bisa menemani Rania," jawab Radit. "Kamu bosnya Rania?" tanya Paman Rendra. "Iya Paman, perkenalkan nama saya Radit Pratama Handoko," jawab Radit. "Oh, kamu cucu dari Tuan Handoko," kata Paman Rendra lagi. Dia menatap Radit lekat-lekat. Radit yang ditatap seolah merasakan suatu tekanan yang aneh dari tatapan itu. Bukan seperti tatapan dari seorang petani kampung, tapi bahkan lebih dari itu. "Apakah Anda mengenal kakek saya?" tanya Radit lagi. Dia merasa pernah melihat wajah Paman Rendra tapi tidak ingat di mana. "Tidak, mana mungkin orang kampung seperti kami mengenal pengusaha sukses seperti Pak Handoko," jawab Paman Rendra. Tapi hati Radit berkata lain. Dia yakin ada sesuatu dari Paman Rendra. "Kamu istirahat dulu di kamar Rania nak Sisi. Paman lihat kamu letih sekali. Davin tolong antar nak Sisi istirahat ke dalam dulu," kata Paman Rendra melihat ke arah Sisi dan Davin duduk. Dia sudah mengenal mereka karena pernah ke sana. "Saya di sini saja sama Rania Paman," tolak Sisi. Dia tidak bisa meninggalkan Rania seperti ini. "Tapi pagi masih lama. Kamu istirahat dulu Rania, biar Paman dan yang lainnya menjaga. Biar dia berbaring untuk terakhir kali di samping bundanya," tegas Paman Rendra. "Iya sayang," ucapan Paman Rendra benar. "Biar besok badan kamu fit. Kalau terjadi apa-apa dengan Rania, kamu ada untuk menjaganya," bujuk Davin. Dia tahu kalau Sisi juga sangat lelah. Akhirnya Sisi mau istirahat di kamar Rania. Davin mengantar Sisi ke dalam kamar Rania dan minta tolong Angga untuk membawakan tas yang berisi pakaian Sisi dan Rania di dalam mobil ke kamar. Setelah Davin dan Sisi pergi, kini tinggal Paman Rendra, Bibi Susi, Rania dan Radit di sana. "Biar saya yang temani Rania di sini. Lebih baik Paman dan Bibi istirahat dulu. Saya lihat kalian berdua sangat lelah," ucap Radit. Paman Rendra diam sebentar melihat ke arah Radit. Dia bisa melihat perhatian Radit sama Rania. Mana ada bos yang rela mengantar karyawannya jauh-jauh sampai ke sini. Apalagi karyawannya hanya seorang sopir. Kalau dia tidak memiliki rasa sama Rania. "Ya udah, titip Rania ya nak Radit.
Ayo Buk, kita istirahat dulu, kata Paman Rendra mengajak istrinya. Sementara itu Davin menemani Sisi di kamar sampai dia tertidur. Setelah Sisi tidur, Angga mengajak Davin istirahat di kamarnya. Radit pindah duduk ke sebelah Rania berbaring. Dia lihat Rania mengusap-usap pipi bundanya. Terlihat sesekali air matanya keluar. Kamu harus tidur, Ran, kata Radit lembut. Tidak Pak, saya takut. Kalau saya tidur Bunda sudah tidak ada di samping saya lagi, jawab Rania. Kamu harus ikhlaskan, Ran. Biar bundamu juga tenang, ucap Radit. Bunda seperti ini karena saya, Pak. Saya tidak menuruti Bunda yang melarang pergi ke Jakarta, makanya Bunda meninggalkan saya tanpa bilang apa-apa, kata Rania masih mengusap pipi bundanya. Air matanya tambah banyak keluar. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua sudah takdir dari Yang Maha Kuasa, hibur Radit. Rania hanya diam saja. Tidak ada lagi kata yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang sekali-kali menemani keheningan malam itu. Sampai subuh Radit dan Rania tidak tidur. Radit masih setia duduk di samping Rania. Paman Rendra dan yang lainnya sudah bangun. Orang-orang sudah mulai berdatangan untuk menyiapkan pemakaman Bunda Rania. Lu tidak tidur, Dit? Tanya Davin ketika sudah berada di sana. Tidak, jawab Radit sambil melihat ke arah Rania. Davin melihat kelelahan di wajah Radit. Terlebih Rania, dia tidak hentinya menangis. Apa sebaiknya lu istirahat sebentar? Tanya Davin. Gi, tidak apa-apa, jawab Radit lagi. Setelah semua persiapan pemakaman selesai, jenazah Bunda Rania disiapkan untuk dibawa ke kuburan. Rania histeris tidak mau berpisah dari bundanya. Sisi dan Radit berusaha menahan Rania yang meronta-ronta. Setelah berhasil menenangkan Rania, mereka semua mengantar jenazah Bunda Rania ke tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah Rania. Untuk terakhir kalinya Rania melihat tubuh bundanya dimasukkan ke dalam liang lahat. Badannya lemas sampai hampir terjatuh ke arah kuburan. Jangankan berteriak untuk mengeluarkan suaranya, Rania sudah tidak bertenaga lagi. Untung Radit yang berada di belakangnya dengan cepat menangkap tubuh Rania. Bunda, jangan tinggalkan aku, kata Rania ketika melihat tanah mulai menutupi tubuh bundanya. Seketika badan Rania roboh tak sadarkan diri. Rania, panggil Radit panik sambil menahan badannya. Paman Rendra dan yang lainnya cepat menghampiri Radit dan Rania. Kita bawa Rania pulang dulu, kata Paman Rendra cemas. Biar saya dan Davin yang angkat Rania ke rumah. Paman di sini saja sampai pemakaman Bunda selesai, ucap Radit. Aku ikut juga Kak, kata Sisi yang cemas melihat kondisi Rania. Kemudian Radit dan Davin mengangkat badan Rania menuju rumah. Diikuti Sisi dari belakang. Sedangkan yang lain menyelesaikan pemakaman Bunda Rania. Pemakaman telah selesai dilakukan. Paman Rania dan yang lain sudah pulang ke rumah. Tapi Rania belum juga sadar dari pingsannya. Bagaimana kondisi Rania? Tanya Paman Rendra ketika sudah berada di rumah. Masih belum sadar Paman, jawab Sisi sedih. Dilihat Radit sibuk mengosokkan minyak kayu putih di telapak kaki Rania. Sesekali dia mendekatkan minyak ke hidung Rania. Semuanya berkumpul di kamar, menunggu Rania sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Rania mulai membuka matanya. Radit sangat senang melihat Rania sudah sadar, begitu juga dengan yang lain. Cepat ambilkan air minum untuk Rania, kata Radit. Bibi Susi dengan cepat pergi ke dapur mengambil air minum. Rania, panggil Radit yang melihat Rania kembali menutup matanya. Bunda, jangan tinggalkan Rania, suara rintihan Rania terdengar lemah. Tidak lama kemudian Bibi Susi datang membawa air minum. Dengan cepat Paman Rendra mengambilnya dan memberikan sama Rania. Kamu minum dulu ya nak, biar kamu tenang, kata Paman Rendra. Radit dengan sigap mengangkat kepala Rania biar dia bisa minum. Rania hanya meminum sedikit air. Setelah itu dia kembali menutup matanya. Biarkan dia istirahat dulu, mungkin badannya masih lemas, ucap Paman Rendra. Iya Paman. Apalagi Rania dari kemarin malam tidak tidur dan makan, kata Sisi. Kamu juga istirahat nak Radit. Dari semalam kamu tidak tidur, kata Paman Rendra. Saya di sini saja menjaga Rania Paman, tolak Radit. Betul kata Paman Rendra.
Lu harus istirahat, Dit. Entar lu yang ikut sakit, ucap Davin. Iya, biar saya yang jaga Rania, kata Sisi lagi. Ngak, saya akan tetap di sini menjaga Rania, kata Radit keras kepala. Davin dan Sisi tidak mau berdebat dengan Radit. Mereka tahu betapa keras kepalanya Radit. Ya udah, kalau gitu Paman dan Bibi ke depan dulu. Masih banyak pelayat yang datang, kata Paman Rendra. Iya Paman, jawab Radit dan yang lainnya. Angga, kamu juga ikut ayah ke depan, ajak Paman Rendra. Baik ya, kata Angga sambil mengikuti ayahnya. Sebelum pergi dia sempat melihat ke arah Rania dan Radit. Ada banyak pertanyaan di benaknya melihat bos Kak Rania sangat peduli dengan kakaknya itu. Sekarang tinggal Radit, Rania, Davin dan Sisi di dalam kamar. Kalian juga pergilah istirahat. Biar saya yang jaga Rania, ucap Radit. Tapi beneran lu enggak mau istirahat? Tanya Davin. Gue masih kuat menjaga Rania, ucap Radit. Ya udah kalau gitu. Gue mau ngantar Sisi ke tempat omanya sebentar, ucap Davin. Iya, pergilah, kata Radit. Setelah pamit Davin dan Sisi pergi keluar kamar. Sekarang hanya tinggal Radit dan Rania. Kemudian terdengar ponsel Radit berbunyi. Ternyata dari malam sudah banyak panggilan tak terjawab dari Randy dan mamanya. Tring tring tring. Randy memanggil lagi. Iya, halo Ren, jawab Radit. Halo Kak, gimana keadaan Antik di sana? Tanya Randy cemas. Sekarang dia lagi tidur. Tadi pas pemakaman bundanya, dia sempat pingsan, jelas Radit. Kasihan sekali, pasti dia sekarang sangat sedih, kata Randy ikut sedih. Iya, semoga dia bisa melewati semua ini, kata Radit. Aku ingin sekali ke sana Kak, kata Randy. Kamu harus fokus mengurus perusahaan aja sekarang. Di sini biar aku yang urus, kata Radit tegas. Iya, jawab Randy. Oh iya, entar kamu bilang sama mama mungkin aku akan beberapa hari tinggal di sini, kata Radit lagi. Jadi Kak Radit akan lama di sana? Tanya Randy. Iya, tergantung situasi. Ya udah kalau gitu telepon aku matikan. Entar malah mengganggu Rania tidur, ucap Radit. Kemudian panggilan dimatikannya. Radit kembali ke tempat tidur. Dilihatnya Rania masih tertidur pulas. Sebenarnya dia juga merasa lelah karena sejak dari Jakarta sampai sekarang tidak tidur. Kemudian Radit duduk di atas karpet dekat tempat tidur Rania. Dia merebahkan kepalanya ke atas tempat tidur sambil memegang tangan Rania. Kamu harus cepat kembali seperti semula. Kamu harus menghilangkan kesedihanmu. Rasanya sakit hati ini melihat kondisimu. Biarpun bundamu sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang di sekitar sangat menyayangimu. Mulai hari ini aku akan menjagamu. Akan menjadi tempat bersandar bagimu, guman Radit. Kemudian dia mulai mencoba memejamkan mata. Rania mendengar semua gumaman Radit. Tapi karena masih lelah dia tidak membuka mata. Hanya air mata yang keluar ketika mendengar kata-kata Radit. Apa dia bisa berharap kepada orang yang bukan siapa-siapa baginya? Apalagi Radit sudah punya orang yang dijodohkan untuknya. Harapan itu terasa mustahil, kemudian mereka sama-sama terlelap dengan posisi Radit duduk di atas karpet dan tangannya masih menggenggam tangan Rania. Paman Rendra pergi ke kamar Rania untuk mengecek keadaannya. Ketika sampai dilihatnya Rania dan Radit tertidur. Ternyata jarak dan waktu tidak bisa memisahkan jodoh yang sudah ditetapkan dari awal. Bahkan ikatan itu sendiri yang datang mencari. Biar sekeras apapun kami memisahkannya, gumam Paman Rendra. Paman Rendra kembali ke ruang depan. Dia tidak mau mengganggu Rania dan Radit. Gimana keadaan Kak Rania ya? Tanya Angga ketika melihat ayahnya kembali. Dia masih tidur, jawab Rendra. Tidak apa, kita biarkan Kak Rania bersama bosnya itu. Tanya Angga agak tidak suka. Karena dia tahu dari cerita Rania bosnya itu sudah punya calon tunangan. Ngak apa-apa, bos Rania kelihatannya baik, ucap Rendra. Dari mana ayah tahu kalau dia orang baik? Tanya Angga lagi. Kamu harus percaya dengan penilaian ayahmu nak. Selama ini dia tidak pernah salah menilai orang, kata Susi mencoba meyakinkan Angga. Iya Bu, jawab Angga. Hari sudah sore, Rania terbangun dari tidurnya. Dilihat Radit masih tertidur dengan posisi duduk,
kepala di atas tempat tidur serta tangannya menggenggam erat tangan Rania. Rania menatap wajah Radit yang lagi tidur. Ada rasa bersyukur di hatinya ketika Radit ada di saat dia sedang terpuruk. Tapi di lain hal dia juga takut terlalu mengharapkan Radit. Lama Rania memandangi wajah Radit. Kemudian dia mencoba bangun dengan pelan agar tidak mengganggu tidur Radit. Rania tahu kalau Radit tidak tidur semalaman karena menemaninya. Rania mencoba turun dari tempat tidur. Ketika Angga muncul dari pintu kamar. "Kak," panggil Angga terputus saat melihat Rania. "SSTTT," kata Rania melihat ke arah Angga. Dia tidak mau suara Angga membangunkan Radit. "Kak mau keluar?" tanya Angga berbisik. "Iya, aku mau mandi dulu," jawab Rania berbisik. "Kalau gitu biar aku bantu kakak berjalan," ucap Angga sambil berbisik. Angga membawa Rania ke dapur. Karena di sana hanya ada satu kamar mandi yang terdapat di dekat dapur. "Tolong kamu panggilkan Bibi," kata Rania ketika duduk di kursi dekat meja makan. "Iya kak," kata Angga. Tidak lama kemudian Bibi Susi datang ke tempat Rania. "Ada apa nak, kamu sudah baikan?" tanya Bi Susi ketika sampai di tempat Rania. "Rania mau mandi Bik, apa bisa Rania minta tolong Bibi ambilkan handuk bunda?" "Rania pengen memakai handuk bunda pas mandi," kata Rania. "Iya bentar Bibi ambilkan, kamu tunggu sebentar biar sekalian dengan baju gantimu Bibi bawakan," kata Bi Susi. Setelah Bibi Susi kembali, Rania segera masuk ke kamar mandi. Mungkin ini cara Rania untuk tetap merasa bundanya masih ada. Dengan memakai handuk bundanya,